akan segera menyaksikan draft dari kedua tim yang sudah bersiap juga. Kita langsung meluncur ke GH masing-masing, di mana OP yang mendapatkan first pick-nya, sementara Voice untuk second pick. Ya, ada Joy Ben dari teman-teman OP. Ingat dari mobilitas yang dimiliki oleh Joy itu sendiri ya. Dan juga dari teman-teman Voice tidak mau melihat adanya KJ yang memang nantinya bisa melakukan misi penculikan. Dan juga permainan hiding in the bush yang pastinya akan dikhawatirkan hadir dengan hadirnya KJ. Tapi Fanny yang juga mungkin sempat di-mention oleh Lim Kocho ya, dengan hadirnya GB yang memang kita tahu juga bisa menggunakan hero tersebut. Tapi dia nggak mau kasih kesempatan juga nih buat Fresh untuk main agresif di area early-nya dengan adanya Fanny. Ya, dan melihat Harit dimasuk di band bahkan di fase pertamanya, ini cukup respect sih dengan Harit yang bisa dimainkan juga sama OP. Mengingat Harit sendiri adalah, banyak yang bilang Harit ini adalah counter untuk marksman dari laning stage-nya. Bahkan dari mid sampai late game-nya masih bisa ngelawan. Mungkin kalau late game banget memang bisa langsung ditumbangin sama marksman, tapi bukan jadi masalah. Ketika Haritnya dengan pilot yang handal, Harit dengan Chrono Dash yang bisa di-spam terus-terusan, itu bisa nahan damage dari marksman bahkan sampai di late game-nya. Dan untuk di band terakhir ya, banyak banget hero yang on meta sekarang masih lepas. Ada Glow, ada juga Yves. Ini tergantung dari gameplay masing-masing. Apa hero yang mau dilepas dan apa hero yang mau dipertaruhkan. Blue terlebih dahulu ternyata too expensive untuk dilepaskan, nampaknya terlalu berat juga ketika nantinya berada di area sisi XP lane. Mungkin ketika nantinya akan ada tim Pike Stick yang dikeluarkan ketika Glue masuk, ini akan menyulitkan pemain-pemain dari OP. That's why mereka menutup karya potensial hero tersebut. Last banning di first ban dari tim Voice, masih ada Kari sebetulnya yang bisa banget ditutup juga, mengingat di beberapa hari lalu perform dari Kari juga cukup menakjubkan ketika berhasil diamankan oleh beberapa player. Ditambah lagi masih ada hero-hero signature yang mungkin bisa ditutup juga oleh Voice, kemungkinan agar tidak diamankan. Ternyata Kari. Oh sorry, Kadita terlebih dahulu ya yang ditutup. Kadita, menarik sih, dia mau tuker marksman ya, karena masih ada dua juga yang on meta. Ada Kari, ada One juga, masih ada Yves untuk midnya. Sebenarnya ini pertukaran yang paling oke sih, tapi oke-nya untuk Voice. Karena apapun yang diambil oleh OP, dia bisa dapetin sisanya. Satu marksman, dan kalau misalkan kita membahas soal assassin, Hayabusa masih open. Kalau misalkan OP nggak ngambil Hayabusa di first pick-nya, yang which is itu mahal banget, itu akan memberatkan sendiri. Karena nanti Voice bisa ngambil satu marksman dan juga Yves, itu kalau tanpa Hayabusa susah banget sih nanti. Itu dia sih. Jadi kita bakal lihat ini hero apa yang bakal jadi keyword kemenangan. Tapi ternyata Kari terlebih dahulu yang tidak dibolehkan untuk lepas, mengingat damage yang diberikan oleh Kari, attack speednya yang memang nggak main-main ketika dia ngamanin karya full item attack speed ya, Curse Insight yang bakal jadi base itemnya, ditambah lagi Golden Staff dan hadirnya Swift's Crossbow itu sebenarnya bakalan berdampak banget dengan adanya Spider Life Wheel yang nantinya diaktifkan oleh seorang Kari. Tapi Voice dapat buy one get one di sini. Dimana Yves yang juga sempat disinggung oleh Lim Kocho udah dimanfaatkan juga oleh teman-teman Voice untuk mainin high ground dan juga slow effect-nya. Di sini dengan adanya satu hero sisi yang memang juga harus diperhatikan oleh Kari yang juga bisa dibilang tersentuh dengan adanya wall charge yang dikeluarkan oleh seorang Grok. Ya, dan masih fleksibel juga sih untuk Groknya, masih bisa roamer dan masih bisa ditaruh XP lane juga. Bahkan kalau emang mau ditaruh jungle pun sesuai dengan strategi yang matang bisa aja. Dan ketika udah ngambil Grok, otomatis dia memberikan opsi nih untuk OP sendiri, mau menggunakan Fredrin kah atau menggunakan assassin seperti Link, Hayabusa. Karena kita tahu dari GB sendiri tipikal hero assassin yang lebih sering dimainkan, apalagi Link yang bisa dibilang cukup powerful ketika diambil oleh OP. Setuju sih, karena balik lagi ada Yves juga yang wajib banget untuk dijangkau sebetulnya, depends on nantinya strategi yang bakal di-create ketika mereka mau ngambil resiko untuk secure karya Link. Tapi lapu-lapu terlebih dahulu disusul lagi dengan adanya Valentina yang dimana ini match up mid lane yang menarik. Karena kita tahu nantinya ada Valentina yang punya karakteristik untuk melakukan copy paste, imitasi terhadap resource skill lawan yang dimiliki. Apalagi di tim lawan ada Yves yang itu berimpact banget nih nantinya ketika Valentina meng-AMU skill resort tersebut. Ditambah lagi dengan ada lapu-lapu yang juga bisa jadi salah satu kandidat hero yang nantinya ditugaskan untuk mengobrak-abrik lane up back lane yang dimiliki oleh Voice dengan adanya Bravest Spectre yang lapu-lapu miliki. Wow, ini menarik banget sih dengan gak ngambilnya jungle di phase pertama. Ini membuat pool jungle-nya akan semakin tipis lagi, mengingat ini global ban jadi nggak boleh buru-buru memang. Yes. Kalau dilihat dari pick ketiganya Voice, bisa aja nih kalau memang dia nggak mau ngamanin jungle juga, dia ngambil entah itu marksman-nya karena masih ada one-one, ternyata dinaik sekaligus
powerful juga di tangan Voice. Link yang diambil otomatis jungle-nya bisa ditipisin nih. Untuk Fredrin mungkin bisa ditutup karena agak susah ya ketika Link ketemu Fredrin, terlalu banyak CC yang bisa cancel dia. Iya sih, karena balik lagi banget mereka berani untuk secure ke area jungler di area early, automatically mereka harus tutup ke area hero yang nantinya bisa meng-cancel pergerakan atau bahkan mengganggu dari sisi jago pattern seorang Link itu sendiri. Tapi Hellcard di sana yang sempat di Chesapeake juga diamankan oleh pemain-pemain OP yang mungkin dibaca juga permainannya oleh Voice sudah ditutup. Mereka coba untuk menutup possibility jungler match up dengan Link nantinya di area sisi hutan. Disusul dengan adanya OP yang akan bisa banget mereka sebenarnya untuk nutup ke area opsi God lane. Ingat God laner juga belum terlihat dari Voice. Iya, dan kalau membahas soal gold lane sebenarnya masih ada Wanwan sih. Wanwan yang Brody. untuk patch sekarang Wanwan masih oke. Ya. Walaupun memang kena nerf. Ya, Wanwan tuh kena nerf yang lumayan parah. Tapi untuk item-itemnya Wanwan itu di buff. Itu yang membuat Wanwan masih oke lah. Masih lumayan mahal untuk bisa dilepas di awal-awal. Dan Wanwan udah ditutup. Dipersempit lagi pool hero marksman ya, menyisakan Beatrix dan mungkin Brody ya, salah satu hero yang opsional juga, ada defensif. Let's see, strategi dari Voice tergantung dengan early gamenya. Yves nggak bisa nutup sendiri, Grok ditaruh di roamer, XP lane-nya bisa aja nanti ngambil hero yang bisa manjangin lane atau yang perang juga sih, seperti Yuzong dan lain-lain. Ya sih, kita bakal lihat lebih dahulu tentunya untuk bidding terakhir Voice akan mengarah ke area jungler kembali. Dan Hayabusa yang juga sempat diduga diamankan oleh pemain OP kini udah ditarget banning nih sama Voice. Benar-benar dipersempit nantinya possibility hero jungler yang bisa match up dengan Link di area sisi laning phase. Dan menariknya nanti kita akan lihat tipikal jungler seperti apa yang bakal cocok dengan match up Link yang membuat Link fall off dan yang nantinya harus diantisipasi oleh Link itu sendiri. Karena OP akan mulai melakukan banning. Cloud, Iritel, dan Clean mungkin Brody juga bisa jadi pilihan banning dari sisi teman-teman OP. Mengingat belum adanya pilihan God lane atau bahkan dari sisi EXP lane. Mungkin jika ingin Yuzong yang sempat diduga untuk dipick, bisa mereka dinelpit dengan cara di-ban sih. Dan Voice sendiri bisa menggunakan match juga sih kalau emang mau ditaruh di gold lane-nya. Karena kalau kita lihat Brody ditutup, dipaksa pakai Beatrix nih kalau misalkan mau main marksman. Tapi kalau nggak mau main marksman, dia bisa pakai Lunox untuk menangin match up. Ya, Moskov untuk farming speed, dan nanti untuk big fight-nya dia bisa jadi satu source DPS yang lumayan sakit dari physical. Namun untuk landing jauhnya ini masalah untuk OP. Yang manjangin lane jauh nanti dari mid sampai late game masih belum ada. Dia butuh satu hero yang punya mobilitas tinggi dari sosok jungle sih seharusnya. Karena kalau gold lane agak susah ya, gold lane yang manjangin lane itu akan bahaya banget nanti. Ditambah lagi attack speed dari Kari yang memang sangat-sangat menakutkan ya, dan juga cooldown dari skill 2-nya dia bisa sangat bebas untuk melakukan escape tools, maju ke area depan untuk memberikan offensif atau mundur untuk melakukan defensif. Tadi kita bakal lihat terlebih dahulu Voice akan mengamankan tipikal hero seperti apa untuk di XP lane, dan ternyata Iritel terlebih dahulu karena dengan heavy crossbow-nya juga sama halnya sih, dia bakal bisa kasih damage yang cukup baik nantinya ke area lini sisi pertahanan dimiliki oleh seorang Kari. Ditambah lagi dari skill resource rebut dari sisi Iritel juga bisa digunakan untuk escape tools. Ya, dan mungkin keuntungannya bisa hit and run ya, itu yang membuat dia nanti Karinya jadi agak susah sambil ngejar-ngejar karena range dari Kari juga gak terlalu jauh. Dan 2 pick langsung nih untuk OP, apa yang akan diamankan? Karena kalau kita tahu GB dengan tipikal assassin ya, dan assassin yang udah tipis banget, Fanny udah nggak ada, Hellcard udah di ban juga, bahkan Hayabusa juga udah nggak ada, Linknya udah di pick, semakin tipis lagi. Akankah dipaksakan menggunakan assassin atau dengan fighter, bahkan tank mungkin di jungle? Tank ternyata ya, dimana Hilda disatukan dengan Raya Akai, ini yang membuat Link harus benar hati-hati sih dengan komponen hero yang seperti ini. Voice ketika Linknya fall off, ini mereka benar-benar harus ngandalin karya 2 di Link output damage lainnya ya, which is Iritel dan juga Yves yang memang nantinya juga harus benar-benar dijaga semaksimal mungkin. Karena balik lagi itu adalah salah satu late game insurance juga yang bisa dimanfaatkan. Tapi Jauhead EXP lane bakal dimanfaatkan oleh teman-teman dari Voice di game yang pertama. Nih masih flex juga sebenarnya kalau dari Jauhead dan juga Groknya. Sama-sama masih bisa ditaruh di XP lane. Dan mungkin ya untuk early game dari pendapat gua Jauhead lebih enak ditaruh di roamer karena lawannya Hilda. Soalnya kalau misalkan dia kasih Grok di roamernya, nanti ketika invasi jungle dilakukan sama Hilda, Grok tuh nggak terlalu bisa ngelawan. Sedangkan kalau Jauhead dengan smart missile itu damage-nya sakit dan paling nggak bisa memukul mundur Hilda lah.
Menarik, ya juga sih secara logika iya ya dengan adanya smart missile-nya, ejectornya itu bakal bisa langsung hempasin si Hilda yang bakal masuk ke area lini pertahanan jungle yang dimiliki oleh seorang Ling. Dan kita bakal lihat tentunya siapa yang akan memenangkan pertandingan untuk match kita yang pertama Best of 3 Series. Ini penting banget buat Oppi dan juga Voice karena ini bakal berpengaruh dengan posisi mereka, siapa yang akan bakal lanjut dan siapa yang akan pulang di MDL Season 7 Play-In di 2023 tentunya. Iya, dan ini best of 3 ya teman-teman. Jadi nggak langsung gugur banget karena masih ada kesempatan selanjutnya. Dan here we go. Game pertama match pembuka kita antara Oppi dan juga Voice dengan strat bisa dibilang cukup berbeda, di mana Oppi start ke arah orange buff, sementara ya kita tahu dengan tipikalnya Ling dia start langsung ke arah purple buff. Dan ya jauh headnya ditaruh di arah roamer. Ini untuk match up ke arah Hilda. Ini salah satu solusi. Ditambah dia punya Eve yang ya kita tahu lah power Eve dengan efek slow dan juga spam skill yang cukup memukul mundur Hilda. Benar banget. Dan kita bisa lihat juga di area early, Linknya bakal coba untuk jaga terlebih dahulu karena udah bakal otomatis nih dari sisi Mozanya bakal masuk ke area lini orange dan juga purple buff yang dimiliki. Bahkan kita bisa lihat juga di mana Moeza harus dipukul mundur, masih ada combat ritual yang dikeluarkan untuk melarikan diri dari pertahanan yang dimiliki oleh teman-teman Voice. Dan nampaknya pergerakan dari GB juga udah mulai terdeteksi oleh Jawhead yang memang sudah terlihat cukup annoying di area hutan. Ini informasi penting banget sih, nggak ada sprint untuk Moeza. Bisa banget nih nanti kalau dia paksa untuk invasi lagi, langsung dipanis. Apalagi kita tahu Jawhead udah level 2, udah ada ejector. Eve-nya juga udah ada void crystal yang bisa ngasih efek slow terus-terusan. Tanpa adanya sprint susah banget buat lari, bahkan kita udah lihat poking damage coba dilakukan kali ini oleh Apro karena Moza coba ditabrak lagi. Mungkin Ray sudah punya Tempest of Blade namun tidak mau terlalu terburu-buru, kembali mundur dan kembali farming. Back to the farming again. Kita bisa lihat juga tentunya udah ada satu buah smart missile yang dikeluarkan, ejector karel belakang. Flicker dipaksa untuk dikeluarkan. Ada satu buah informasi penting di sini yang berhasil dia dapatkan, tapi lihat di area top lane. Satu hit terakhir yang berhasil mengklaim karena satu point kill di mana 1v1 situations yang terjadi di area top lane berhasil dimenangkan oleh seorang Masako. Wow, solo kill ya. Berarti gold lane-nya ini rugi banget. Sementara dengan keuntungan 2 spell yang udah dikeluarkan oleh teman-teman Oppi, masih belum berani untuk turtle ternyata dari Voice. Setup yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Oppi sudah ada heavy spin, bahkan retribution masih bisa diamankan oleh Ling, dan ini menjadi kerugian yang cukup besar untuk teman-teman Oppi sendiri. Setup yang sangat-sangat membuang waktunya, buying time yang cukup banyak, bahkan kali ini fight-nya masih diungguli oleh teman-teman Voice. Yes, Voice masih mengungguli tim fight yang terjadi di area lini turtle yang membuat mereka dapetin secure karya objektif tersebut. Dan Voice dalam keadaan yang tidak diuntungkan harus mulai berpikir secara keras untuk mengembalikan keadaan, apalagi mereka bawa Ray yang memang butuh banget poin untuk modal awal nantinya. Dan di area bottom lane kita bisa lihat tim fight yang masih Infinity War, belum adanya tim fight signifikan yang di-create, namun lagi-lagi tim fight skirmish terjadi di area orange buff yang dimiliki. Smart missile Jackpot mengarah ke area lini pertahanan. GB harus tertarik terlalu dalam yang membuat damage yang diberikan oleh seorang Yuleka mampu untuk mengklaim dari satu point kill. Sprint pun masih belum cukup untuk menyelamatkan nyawa dari seorang Moeza, membuat dua pemain dari Oppi harus terpick off dengan adanya serangan yang diberikan oleh tim Voice. Wow, nice banget sih mirroringnya, bahkan di arah bottom lane juga flicker dari Void. Mau tidak mau dipaksa keluar namun tetap harus tumbang. Dan ini harus jadi balasan juga, dimana terlalu dalam ya tadi flicker juga dari lapu-lapu. Dan untuk patternnya Ray sendiri, jungle dari Oppi semua dihabiskan di bagian bottom lane. Dan untuk tradingnya barusan, Akai dari GB coba ngambil ke orange buff namun gagal. Dan ini membuat gold gap-nya lumayan banget sih di awal-awal kayak gini, hampir berbeda 1000. Itu lumayan untuk fight di turtle keduanya. Dan ini bakal berpengaruh juga pastinya ya sama dari sisi item. Tapi lihat ejector berkali-kali dikeluarkan untuk nomor trigger, entah dari spell yang dikeluarkan oleh pemain-pemain yang terejector. Tapi kita lihat juga ada satu buah Course Insight yang jadi satu bekal damage nantinya dari seorang Masako yang memang udah dapetin satu model awal yang baik dengan adanya satu point kill. Dan kita lihat juga tentunya di mana dari sisi teman-teman Oppi bakal regroup di area turtle. Mengingat turtle dalam beberapa detik juga akan hadir di area objektif tersebut. Dan seperti kita lihat dari sisi turtle camp, Ray bakal ngamanin ke area purple buff terlebih dahulu. Akankah ada kontes? Karena dari sisi GB udah mulai coba untuk melakukan poking ke area objektif tersebut. Wah, kayaknya bakal dilepas sih. Harus. Ini bakal jadi free turtle mungkin, dan ya jadi free turtle untuk teman-teman dari Oppi sendiri. Kita melihat pergerakan Ray juga udah mengarah ke arah orange buff lawannya.
Sementara ditemenin sama Grok. Ini yang bahaya. Heavy spin coba dibuka untuk zoning ke arah belakang di arah top lane, maksudnya masuk sudah menggunakan wall charge yang cukup sakit, namun counter initiate siap dilakukan kali ini. GB yang menjadi target masih bisa mundur, untungnya satu korban malah ada di pihak OP. Wow, Moeza yang harus terkena damage, tapi lihat belum berhenti sampai di sana, di mana Spencer harus tertinggal dari kawanannya yang membuat dirinya harus terkena damage dari wall charge, di mana Grok datang jauh-jauh dari belahan bumi bagian bawah untuk memberikan serangan, tapi real world relations Fabian dan juga Masako coba menghentikan begitu saja, di mana Spiral Cycle-nya diaktifkan oleh seorang Masako untuk melakukan ofensif penyerangan karya pemain dari tim Voice yang membuat Fabian still survive, dan Masako di sini nggak mau ngambil resiko untuk defense di area objektif turretnya. Dia prefer untuk merelakan dan satu objektif turret berhasil diamankan. Ya, dan sebenarnya bagus banget sih move-nya. Sementara kita lihat di posisi Ray yang mulai di poking aja, namun Moeza malah diserang balik, ditutupin jalannya. Tidak bisa keluar, namun tempat Softblade defensif mau tidak mau harus dikeluarkan. Dan target lainnya tidak bisa didapatkan juga. Sementara di arah mid lane Spencer yang bakal menjadi korban nampaknya masih bisa mundur juga. GB yang datang kali dengan heavy spin-nya, namun follow up damage-nya yang dibutuhkan tidak ada di waktu yang tepat sehingga harus mundur kembali. Real world manipulation kali ini. Counter setup yang sangat baik dari Voice. Masih ada ejector juga dilempar lagi ke dalam real world-nya. Efek slow yang cukup membahayakan. Bisa ditumbangkan mungkin, namun terlalu cepat. Ternyata lari dari Moeza masih bisa selamat. Melihat posisi yang tadi, teman-teman dari OP udah mulai hati-hati sih. Kecuali yang terkhusus dari GB yang tadi kalau kita bisa lihat dia melakukan satu buah minor mistake yang diolah dengan sangat baik, counter setup yang tidak menguntungkan pemain-pemain OP. Ditambah lagi dengan ngebawa link, kita bisa lihat ini kill count yang di-leading oleh teman-teman Voice udah semakin di depan. Moeza bakal coba untuk bermain mengganggu kembali, tapi nampaknya harus digagalkan dengan satu buah ejector yang dikeluarkan, dan akan harus ditumbangkan dengan satu buah damage yang kembali diberikan. Moeza harus terpick off hingga dengan kali ketiga. Menurut Cipi pribadi ini udah nggak works well lagi si permainan agresif untuk mengganggu karya jungle pattern seorang Link. Iya, dan bahkan turtle-nya juga di setup sama teman-teman dari Voice. Ejector lempar lagi dari GB-nya, namun kayaknya Ray juga nggak boleh terlalu terburu-buru. Retribution bahkan Voice yang mendapatkan turtle-nya menggunakan power of nature barusan, dan juga wall charge memukul mundur kali ini Fabian yang menjadi target utama, namun dari keduanya sudah kehabisan resource skill dan harus mundur kembali. Tidak ada fight dan tidak ada korban lagi. Nggak ada korban jiwa yang terjadi di area objektif turtle yang berhasil di-steal oleh damage dari seorang Void yang menyelamatkan objektif tersebut, dan kini mereka udah mulai coba untuk regroup di area bottom lane, di mana Flicker juga mudah dikeluarkan yang membuat Void masih bisa selamat, tapi lihat damage yang dikeluarkan masih belum bisa menyicil karya HP yang dimiliki oleh seorang Void. Namun ganjaran dari pergerakan tersebut membuat teman-teman dari OP berhasil menghancurkan satu objektif turret, setidaknya ini menutupi kerugian yang mereka dapati di beberapa menit selanjutnya. Dan kita bisa lihat lagi di mana setup dari Voice mengarah ke arah sisi mid lane, dan bahkan dari sisi Ray-nya sendiri udah mulai memberanikan diri untuk mencuri karya purple buff yang dimiliki oleh OP. Ya, dia udah punya power sih sekarang dengan item-item yang udah jadi. Bisa aja nih dia mukul mundur, namun Ray kali ini kena poking damage yang lumayan sakit sebenarnya dari Moeza. Dan ya, untuk defensifnya mereka masih punya Yves, dan mid lane ini turretnya susah banget untuk dihancurkan. Sementara dengan strategi Hilda yang di awal kurang maksimal, tapi masuk ke arah mid game masih tetap berani untuk melakukan harassment, dan bahkan kali ini orange buff-nya mulai dikuasai oleh teman-teman dari OP. Iya sih, apalagi perbedaan level antara GB dan juga Roy sangat-sangat terlihat signifikan ya. 2 level total, di mana GB masih level 9, Roy udah mau menuju level 12. Di sisi lain, dengan hadirnya Jauhead ini benar banget sih solusi untuk menghentikan pergerakan penggangguan. Bahkan kita bisa lihat juga di mana dari sisi Flicker tertinggal untuk dikeluarkan, menyelamatkan diri, Unstoppable Force dikeluarkan. Bahkan GB terkena efek immobilize dengan adanya satu buah tetesan maut yang dikeluarkan melalui reload populations yang tak bisa dihindarkan oleh seorang GB, membuat GB harus hilang hingga dengan kali ketiga. Wow, ini susah banget mau nge-pick off pun stoppernya agak kurang, karena memang menggunakan Hilda ya otomatis CC-nya akan semakin minim. Yes. Mungkin beda cerita kalau dia pakai Fragrant di jungle-nya. Ada CC tambahan yang bisa dipakai untuk paling nggak untuk pick off lah di bagian lainnya. Namun orange buff yang berhasil dicuri kali ini, bahkan Ray-nya juga kembali datang ke area Lord yang malah di setup duluan oleh teman-teman Voice sendiri. Yes, udah bakal di setup, diberanikan diri. Heavy Cosmo juga udah mau diaktifkan di sana oleh seorang oleh Yuleka ya. Tapi kita lihat Lordnya di steal begitu saja oleh seorang Moeza yang berhasil masuk ke area objektif tersebut. Ini bisa jadi napas segar yang dihirup oleh pemain-pemain dari OP, di mana kita bisa lihat juga di mana Z maju ke depan dengan satu buah Brave Spectre, namun itu justru menjadi makanan tersendiri bagi seorang Iritel yang diamankan oleh seorang Yuleka. Ada 2 pemain dari OP yang harus mengorbankan diri ketika ingin melakukan kontes karya objektif Lord.
Wow, diambil sama Hilda. Ini bahaya banget sih Hilda dengan damage yang kita tahu lah damage si Hilda ya. Mungkin untuk poking di awal sakit banget, tapi kalau udah masuk ke mid sampai late game itu agak minim sebenarnya. Tapi Power of Malphus-nya membuat retribution mungkin dari Ray jadi nggak bisa digunakan karena ada sedikit mini stun yang mengganggu banget. Dan ya dengan dapatnya Lord kali ini OP masih memegang kendali di game kali ini, masih bisa nafas lebih panjang lagi karena pressure yang diberikan oleh Voice kali ini bisa terhenti karena Lord yang di steal. Yes, itu dia. Dan ini akan memberikan dampak yang tidak begitu baik karena outer middle turret yang dari tadi dijaga supaya efisiensinya lebih safe lagi harus dihancurkan oleh teman-teman dari OP. Dan ini bisa jadi satu langkah yang baik ketika OP di beberapa menit sebelumnya harus mengalami struggle effect yang cukup mendalam. Dan Lord bakal coba dikawal oleh 3 pemain total dari teman-teman OP. Inner top turret pun tak terselamatkan di area bottom lane. Link bakal coba untuk menjalankan plan B-nya untuk melakukan split push, di mana inner bottom turret yang dimiliki oleh OP tidak ada penjagaan, tapi jawabannya 2 inner turret yang dimiliki oleh Voice harus hilang. Efek pasif dari area bottom lane harus membuat Ray mundur ke area belakang. Ini tetap ruginya di Voice sih, karena tadi momentumnya dipegang oleh Voice. Dan dengan adanya satu Lord yang tercuri barusan, momentumnya jadi kembali. Sementara kalau kita lihat dari segi item, Clock of Destiny dan Lightning Transient untuk Spencer, karena memang dia satu-satunya source damage magical yang dipunya oleh teman-teman OP sendiri. Sementara kalau untuk Voice sama halnya, Gift juga satu-satunya source damage. Tapi dia menggunakan utility item yaitu Ice Queen One, dan juga dia punya cooldown reduction yang tinggi dari Enchanted Talisman. Itu dia yang membuat dirinya bisa spam juga terhadap skillnya, ditambah lagi Void Blaze-nya juga bakal tambahin movement speed dari seorang Pavian itu sendiri yang dimaksimalkan sedari tadi sebetulnya oleh Pavian. Karena hingga dengan detik ini belum ada pemain-pemain dari OP yang bisa menjangkau ke area backline yang dimiliki. Tapi kita udah lihat juga di mana Heavy Spins menghimpit ke area satu pemain, di mana Jughead harus tumbang gitu saja. Foy bakal coba untuk memberikan distraction dengan area satu buah wall charge, tapi lihat Moeza still survive, dan bahkan Z bakal coba untuk mengobrak-abrik lane up belakang dengan area satu buah Brave Spectre. Namun flicker yang dikeluarkan dengan sangat tepat waktu membuat Z sendiri masih bisa mundur dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Satu, tanpa ada pertukaran dari tim fight yang terjadi. Ya, dan kembali menggunakan metode split push. Mau tidak mau Ray kali ini tidak bisa berbuat banyak. Mengingat Akai yang udah strong banget, dia punya heavy spin juga. Itu susah banget nih kalau memang mau dia kontes. Dan counter initiate barusan dari Favian dengan reward manipulationnya masih belum maksimal. Karena range-nya juga udah kejauhan. Dan mereka emang udah retreat gitu. Jadi nggak bisa untuk didapetin lagi. Bahkan kali ini Moeza yang disuruh untuk manjangin lane, untuk kontrol dari landingnya. Karena mereka tahu Link ini nggak akan menang lawan Moeza kecuali memang nanti udah full item dan kalah posisi. Sementara di bagian Lordnya langsung di setup oleh teman-teman OP. Di cancel begitu saja ketika ada hadirnya beberapa pemain dari teman-teman Voice di area objektif tersebut. Tapi kita bakal lihat GB bakalan coba untuk mendeteksi terlebih dahulu, mengobservasi di mana sejatinya pemain-pemain dari Voice berada. Bakal coba untuk di hold terlebih dahulu sampai dengan nantinya ada momentum yang tercipta. Karena sejauh ini dari adanya titik balik yang berhasil dimanfaatkan oleh tim OP ya, sebetulnya dari sisi network masih dikendalikan oleh teman-teman dari Voice juga di beberapa ribu. Dan ini membuktikan bahwa masih ada makro juga yang jalan dari Voice, dan Lord bakal coba untuk dicolek lagi tapi masih belum dikomit oleh GB. Poi juga masih diutus menjadi untuk melakukan observasi, tapi pergerakan dari Hilda nih, satu posisinya ini yang harus perlu diperhatikan karena nanti dia bakal coba untuk main flanking harusnya dari area objektif tersebut. Dia mau ngejepit dari belakang dan ini yang bahaya. Karena di backline-nya ini Iritel, source damage utama untuk physical ya. Memang ada Link juga, tapi Link nggak bakal bisa ngasih damage terus-terusan. Dan Favian juga akan terkena dampaknya gitu kan dengan zoning yang dilakukan oleh Hilda di bagian belakang. Namun kembali melakukan setup dari teman-teman OP. Kali ini Lordnya sudah mulai ditarik ke bagian belakang dan susah banget sepertinya untuk Voice buat kebuka visionnya. Link juga dengan mobilitasnya dia bakal manfaatin split push dulu, nge-clear wave minion, bahkan tim fight sudah mulai terjadi lagi, smart missile sudah mulai diaktifkan, bahkan kita bisa lihat juga di mana ada satu pemain dari OP yang bakal maju ke area depan dan grup dari Foy harus tumbang begitu saja. Favian belum sempat membuka satu buah real world manipulation tapi harus dihentikan dari damage yang diberikan oleh seorang Z. Dua pemain ditukarkan dengan satu, bukan pertukaran yang cukup baik yang membuat OP berhasil mengklaim karya satu poin Lord yang kedua dan bakal coba untuk dimanfaatkan nantinya untuk masuk lebih dalam lagi ke area pertahanan yang dimiliki oleh tim Voice. Ya mungkin dengan pokingan damage yang terlalu banyak masuk ke arah Foy barusan itu membuat Foy sendiri nggak bisa untuk nahan lagi, langsung ditabrak sama lapu-lapu. Dan untuk source damage dari teman-teman OP juga dia punya Masako yang
Ya kita tahu true damage dari Kari ini bisa membantai tank apapun dan ya itu yang terjadi oleh Void. Voidnya nggak bisa bertahan, ditabrakin langsung reward diambil dari wild charge, reward manipulation nggak bisa ngapa-ngapain. Itu belum siap banget sih team fight-nya. Si Lordnya juga udah langsung auto jump in karena ini Lord yang kedua. Tapi bisa di meltdown dengan sangat cepat juga oleh pemain-pemain dari dari tim Powes. Tapi ganjarannya 2 base turret mereka akan hilang begitu saja dengan adanya Lord yang kedua berhasil diamankan oleh teman-teman dari OP itu sendiri. Mereka nggak mau terlalu overcommit, nggak mau greedy juga. Kembali reset mundur secara teratur. Di sisi lain, nggak ada lagi purple buff yang bisa diamankan oleh seorang Ray. Karena dengan adanya ekspansi seperti ini, teman-teman dari OP bakal maksimalin untuk secure karya objektif jungle-nya si Ray. Ya, dan kali ini Wild Charge bahkan keluar bersama dengan ejector yang cukup baik nampaknya. Real world manipulation juga di commit. 1 korban diambil dari teman-teman OP. Namun best turret yang menjadi bayarannya 3 best turret dari teman-teman Voice sudah hancur semua. Dipangkas habis ya dengan adanya Lord yang berhasil diamankan dan ini pastinya akan mempengaruhi juga dari sisi perekonomian yang dimiliki yang tadinya sempat masih di leading oleh tim Forest ketika Lord yang kedua berhasil diamankan dan bahkan udah panjang banget nih jalur yang dimiliki oleh OP. Ini juga mempengaruhi dari sisi item. Kita bisa lihat item yang dikantongi oleh dari sisi Kari itu sendiri udah jadi Golden Staff, Demon Hunter Sword full item. Mengandalkan 2 defense item dengan adanya 1 buah Wind of Nature juga Immortality ini cukup karena sejauh ini hingga dengan detik ini Masako sendiri masih belum tersentuh loh. Iya, dan ini menarik banget sih dengan Link yang di awalnya udah berjaya. Namun masuk ke late game bukannya semakin berjaya malah semakin kepres. Dan Hilda yang kita tahu power Hilda ini ada di early game. Namun semakin late game juga dia tahu dia menjadi match up dari Link untuk landing panjangnya, landing jauhnya. Dan membuat Link dari Ray ini kesulitan. Bahkan untuk segi farmingnya 11.000 memang gold dari Linknya sendiri. Dan masih punya 1 item lagi yang belum jadi dari Swift Crossbow-nya. Masih mau dijadiin mungkin ke arah corrosion atau dia bikin item defense. Karena Immortal mungkin karena penting banget nih 1 item defense mengingat banyaknya source damage dari teman-teman OP. Yes, itu dia apalagi di sini OP yang lagi pegang kendali permainan ya. Harusnya ada 1 buah item defensif tapi lihat genderang peperangan udah kembali dilantunkan oleh teman-teman dari Forest di mana Heavy Spins langsung di follow up dengan 1 buah counter setup tapi GB harus immortalize dengan 1 buah damage yang dikeluarkan oleh seorang Void. 1 tukar 1 sejauh ini masih coba untuk bertukar lebih karena lihat Heavy Crossbow coba untuk dikeluarkan mundur untuk memberikan serangan juga Karel di depan tapi lihat 1 pemain harus tertinggal. GB Spencer harus tumbang 2 ditukarkan dengan 1 di mana Voice pun langsung mundur secara teratur ketika mereka tidak cukup lebih lagi untuk bisa masuk area lebih depan dan dari sisi kuantitas ini dimenangkan oleh Voice tambah lagi masih ada jungler yang hidup dari tim Voice itu sendiri. Dan sebenarnya fight barusan terpecah jadi 2 sih. Spencernya ngejar sendirian di depan, nggak ada follow up. Dan kali ini Lord bisa aja di setup sama teman-teman dari Voice. Ejector mungkin masih nggak ada ejector, ternyata habis durasinya. Sementara di sisi lain Masako yang menjadi target utama dari Link. 1 hit lagi dan masih bisa selamat nampaknya. Masih bisa mundur, bahkan mendapatkan kill kali ini Masako. Menggila di bagian Lord. Sementara di sisi lain RZ yang bakal menjadi korban nampaknya. Dan yes, Yuleka double kill berhasil diamankan. Masako tetap tumbang namun masih ada Immortal. Hanya menumbalkan Immortal, kali ini Lord bisa di setup oleh teman-teman Voice. Yes, harusnya Lord masih bisa di setup ya. Ada Ray yang hadir di sana. Dari sisi kuantitas juga masih diunggulkan dan ada 4 pemain yang masih hadir. Di mana Spencer diutus untuk melakukan cleaning terhadap wave minion terlebih dahulu. Tapi Yuleka udah mulai terkikis dengan adanya damage yang dikeluarkan oleh seorang GB. Masih belum mau di reset untuk Lordnya sendiri. Bakal coba untuk terus dipoking, dimanfaatkan nampaknya. Karena udah tinggal 1 tetes darah lagi nih. 1 tetes health bar lagi nih. GB juga udah mulai menyesuaikan posisi. Reward relations dikeluarkan begitu saja. Setup yang baik dari Pavian yang membuat GP susah untuk melakukan kontes retributions di area Lord. Karena kekalahan jumlah mungkin ya dari teman-teman OP juga dia memilih untuk main safety aja. Yep. Dia nggak buru-buru. Karena dia tahu nih Lordnya udah dipegang, arahnya udah jauh banget. Itu susah banget. Kalau memang Akai dari GB tadi mau paksa untuk masuk, Lord itu nggak akan dipukul sama teman-teman dari Voice. Jadi nggak akan bisa langsung di retry dapat juga. Dia nungguin heavy spinnya habis dan itu malah jadi bahaya karena ada ejector mengarah ke arah RZ hanya untuk poking damage dan damage dari Yuleka sudah harus diperhatikan. Yes, harus mulai diperhatikan sih karena udah mulai terasa banget dan sama halnya dengan Sako bisa mengoptimalkan posisinya dengan sangat baik. Poros damage utama dari kedua belah tim sebetulnya sama-sama punya positioning yang cantik untuk tidak terpick off satu sama lain. Tapi kini kita bakal lihat juga dari sisi OP untuk melakukan defensif ya karena ini udah berbalik lagi. Voice udah dapetin temponya setelah berhasil secure karya objektif Lord. Bahkan outer middle turret yang tadinya masih berdiri harus runtuh begitu saja. Konsol udah mulai diaktifkan mengingat adanya aroma-aroma flanking yang dikeluarkan oleh seorang Mueza nih. Tapi nampaknya Mueza udah mulai terdeteksi. Bakal coba di follow up dengan 2 damage output utama yang keluar dari Voice. Reward reflections dibuka begitu saja. Sprint
masih belum cukup untuk melakukan defensive mechanisms yang dikeluarkan oleh seorang Mueza. Wow, ini sprintnya dibalas sprint sih. Ini pilihan yang cukup tepat. Karena mengganggu banget Hilda di bagian belakang kayak gitu. Dan dia nahan Ray. Ray-nya jadi nggak bisa split push. Sementara Lordnya masih ada. Masih berdiri tegak di bagian bottom lane. Bahkan satu inner turret juga berhasil diamankan. Dan kali ini Ejector mungkin mengejar karena GB tidak mau terlalu overcommit dan tidak mau terlalu greedy. Mau ya, GB juga masih terlalu tebal juga. Rusia ditambah lagi 2 hero output damage-nya Fowes masih sibuk nih untuk manage wave minion. Inner middle turret bakal langsung dihancurkan. Gak mau ketinggalan satu inner turret pun dari OP yang tersisa. Di sisi lain, 3 laning wave minion juga udah dijalankan dengan cukup baik oleh teman-teman dari Voice itu sendiri. Lord yang ter-evolve akan langsung jump in ke area base pertahanan yang dimiliki oleh OP. Bakal coba untuk lagi tahan di mana. Sudah ada setup regroup yang dimiliki oleh Voice ke area pekarangan rumah yang dimiliki Reload Relations. Dibuka begitu saja, tapi nampaknya pemain-pemain dari OP berhasil melarikan diri dari kotak kematian tersebut. Dan ini lama banget loh, 4 wave minion total dari Lord yang kali ini. Bahkan di mid lane juga coba ditabrak kali ini RZ di bagian depan. Hanya untuk fokus ke arah clear-nya aja, namun bisa dibalikin karena Ejector. Sayang sekali miss targetnya. Gak bisa dapetin inisiasi yang bagus, namun tetap bisa memukul mundur teman-teman OP. Jual beli serangan yang belum memakan korban jiwa. Satu buah Reload Relations Spec dibuka begitu saja. Dan bahkan kita bisa lihat juga di mana dari sisi OP bakal coba untuk mundur ke belakang. Ejector dikeluarkan begitu saja yang membuat Yulaika berhasil mengklaim karena 1 point kill. Coba untuk mulai mundur ke belakang terlebih dahulu. Ray juga gak mau terlalu gegabah untuk maju ke area depan. Immortality yang terbalut dalam tubuh Z pun harus dipecahkan, namun tidak dengan nyawanya. Teman-teman dari Voice pun langsung tarik garis lurus untuk mundur ke area belakang setelah berhasil pick off karya satu jungler yang dimiliki oleh pemain OP. Wow, sengit banget sih dari keduanya. Lord yang spawn kali ini harus di-fight karena kalau dibiarkan free, siapapun yang dapetin Lord ini akan bahaya banget. Paling enggak, siapapun yang dapat Lord bisa diambil. Salah satu keuntungannya adalah kill temennya mungkin. Jangan bikin dapat Lord dan masih berlima. Karena Mueza kali ini di bagian depan sprintnya mau tidak mau digunakan. Wall charge-nya miss sayangnya. Nggak bisa dapetin satu sosok kill lagi. Tapi RZ di bagian depan coba untuk nge-scout dulu reward manipulation yang digunakan. Fake reward manipulation kali ini Favian yang menjadi target utama. Namun di counter initiate ternyata masih ada reward manipulation yang asli. RZ langsung menjadi korban. Namun nampaknya Lordnya bisa di-reset dan harus mundur kembali dari teman-teman Voice. Ya, harus di reset lagi. Di mana udah ada satu ejector juga. Masih belum berhenti sampai di sana. Di mana Mueza harus terlalu dalam maju dan dideteksi oleh pemain-pemain dari Voice yang membuat 2 korban jiwa jatuh dari tim OP Esports. Dan di sini GB tadi masih dalam keadaan yang tidak hidup ya, atau masih belum pulih, yang membuat tidak adanya retribution yang bisa ngeklaim ke area objektif Lord. Dan dengan adanya setup team fight yang diporak-porandakan membuat Voice harus kembali mereset ulang ke area Lord. Tapi gini mereka udah mulai melakukan start lagi untuk melakukan poking ke area Lord dengan 5 pemain mereka yang masih dalam kondisi prima. Kita bisa lihat juga Spencer agak sulit sebetulnya untuk masuk ke area pertahanan tersebut. Dan melepas adalah salah satu jawaban untuk teman-teman dari OP nantinya, yang dimana mereka harus mulai berpikir secara keras dengan adanya gempuran Lord yang keempat masuk ke area pertahanan yang mereka miliki. Masih punya 12 start sebenarnya dari teman-teman OP. Dan kalau kita lihat dari segi item, Akai yang udah boleh sih ganti Molten ya sebenarnya. Namun gold, kondisi gold yang gak cukup bagus untuk GB sendiri. Jadi dia nggak bisa ganti-ganti item secara bebas. Sementara kalau kita lihat dari source damage-nya nih, Kari dari Masako udah full item. Udah ada Demon Hunter Sword juga, bahkan satu defensive item yaitu Radiant Armor. Karena Immortalnya kemungkinan masih delay. Diganti juga ya jadi Radiant Armor karena damage dari damage per second yang dimiliki oleh Yves itu udah benar-benar menyakitkan ya. Ditambah lagi dia juga harus kasih damage ke area depan. Dan kini kita bakal lihat Lord yang di-secure akan berjalan ke area sisi bottom lane, di mana udah tidak ada lagi base bottom turret yang dimiliki oleh tim OP. Ditambah lagi di area 2 laning lainnya bakal coba untuk di-freeze terlebih dahulu biar nantinya mereka langsung bisa kasih gempuran secara berlangsung. Tapi lihat udah ada satu buah Fizz bisa dikeluarkan ketika mendeteksi adanya pemain yang dimiliki oleh tim Voice. Mundur ke belakang, Ray masih coba untuk melakukan satu buah Tempest of Blade, tapi satu pemain harus tumbangkan dengan adanya damage yang dikeluarkan oleh seorang Yulaika belum. Berarti sampai di sana di mana base Starch dari mid harus tumbang gitu saja. 4 pemain harus melakukan defensif ke area Lord yang masuk ke area pekarangan rumah yang dimiliki oleh OP. Ini bukan hal yang baik karena mereka belum sempat untuk menyiapkan mitigasi ke area base Starch karena tim dari Voice berhasil mengamankan kemenangan di game yang pertama. 1-0 sebenarnya diawali dengan blunder. Tadi memang bisa jadi game yang mulus untuk Voice. Tapi karena memang Lordnya ke steal, itu jadi ngasih napas lagi untuk OP. Dan dari OP sempat membalikan keadaan. Bahkan OP duluan yang ngabisin semua base turret dari teman-teman Voice. Namun sayangnya nextnya Link yang udah semakin berjaya lagi. Dan bisa nge-trapin ke arah Hilda tadi. Salah satu momentumnya mungkin Hilda yang memang
ditugaskan untuk match up link di laning jauhnya itu bisa di-kill. Nah, itu yang jadi masalah untuk OP sendiri. Di situ langsung berbalik semua. Dengan tidak adanya Hilda, vision yang dibuka di depan